Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dalam menyambut PTS yang akan diselenggarakan tanggal 17 September tahun 2024, di sini akan saya jelaskan tentang bagaimana cara cara membuat pilihan ganda kompleks atau menginputkan pilihan ganda kompleks ke dalam sistem madrasah education. Di sini sudah saya jelaskan kemarin di BIMTEK di awal bulan Agustus, tetapi ketika diimplementasikan atau dipraktekkan, bagi saya pribadi masih ada kekeliruan. Jadi di sini akan saya jelaskan kembali bagaimana cara menginputkan pilihan ganda kompleks yang baik dan benar. Sebelum itu, di sini sudah ada layar tampilan login untuk madrasah education. Nah, di sini saya akan menggunakan akun operator madrasah untuk penginputan pilihan ganda kompleks. Tapi sebelum saya login, di sini akan saya jelaskan bukan hanya menginputkan pilihan ganda kompleks, tetapi akan saya praktekkan dan saya coba penginputan soal pilihan ganda dan esai yang melalui impor. Jadi alangkah baiknya saya meminta kepada Bapak atau Ibu Dewan Guru untuk tidak men-skip video ini, jadi dipelajari mulai dari awal hingga akhir. Karena saya harapkan kedepannya tidak ada kembali error seperti yang dulu-dulu. Oke, langsung saja, tak usah lama-lama. Di sini saya akan coba login menggunakan akun operator madrasah. Nah, oke. Tampilan operator madrasah dan akun Bapak Ibu Dewan Guru sudah pasti berbeda. Karena di akun operator madrasah itu ada yang namanya data umum, di mana semua penginputan mata pelajaran itu hanya bisa dilakukan di akun operator madrasah. Oke. Jadi cara pertama saya jelaskan tentang penginputan soal pilihan ganda dan esai melalui template edu yang sudah kami siapkan beberapa hari yang lalu. Oke, di sini saya akan jelaskan tentang template edu yang tidak boleh dirubah sama sekali. Kita ke template itu dulu. Nah, di template edu ini sudah kami siapkan tabel untuk pilihan ganda. Tabel untuk pilihan ganda dan tabel untuk uraian atau esai. Yang tidak boleh dirubah oleh Bapak Ibu Dewan Guru, itu adalah di sini ada tabel nomor. Di tabel nomor 1, 2,
Oke, 3 ini tidak boleh dirubah sama sekali. Kalau ini sampai dirubah, entah itu ditambahi titik, kemudian huruf kah, atau simbol kah, ini akan berakibat fatal. Di sini saya coba praktekkan kalau seandainya template edu ini Bapak Ibu tipe, tidak sengaja nomor 1 ini dikasih simbol. Oke, sini saya coba isi. Oke, bentar. Nah, sini saya coba isi juga nomor 2. Nah, coba gini ya. Nah, di sini saya contohkan yang dimana nomor 1 ini itu ada simbol. Anggap saja simbol ini tuh jenengan tipe atau yang lainnya. Nah, sini saya terlihat ya. Nah, saya coba impor ke dalam edu. Nah, kita coba impor ke dalam edu. Kita ke ujian, kemudian bank soal. Oke, saya pilih level. Untuk impor ini akan saya pakai mata pelajaran informatika nih. Klik impor. Nah, sini sudah ada peringatan. Jadi sebelum Bapak atau Ibu Dewan Guru impor bank soal atau template yang sudah kami berikan, tolong itu dicek kembali, jangan sampai ada yang tipu. Tipunya bagaimana? Nah, saya praktekkan juga. Andai kata nomor 2 ini karena MA itu pilihan optionnya itu sampai E, anggap saja ini E saya kosongi. Nah, saya kosongi, coba saya kosongi. Dan saya sebentar. Maaf tadi ada sedikit kekeliruan. Jadi saya coba nggih. Karena pilihan option MA itu sampai E, nggih. Nah, jadi E ini saya kosongi terlebih dahulu. E ini saya kosongi terlebih dahulu, kemudian saya save nggih. Terus kita kembali ke edu. Kemudian saya coba impor. Nah, saya coba impor, terus kemudian template edu, open. Nah, sebelum jenengan semua itu klik upload, di sini kan sudah pasti gagal. Nah, gagalnya di ini. Nah, tabel esai ini dalam kondisi kosong. Jadi harus dihapus kalau seandainya cuman pilihan ganda saja. Saya coba hapus. Nah, kemudian saya save. Kita kembali ke edu. Kita coba upload lagi. Jadi kalau seperti ini sebetulnya nggak masalah. Ini cuma tampilan preview. Kita browse lagi, kemudian klik template edu soal. Saya coba refresh.
klik ini. Nah, sini saya coba nggih. Nomor 1 ini ada yang error, terdapat simbol ya. Yang nomor 2 ini nggak error, tapi pilihan optionnya itu kosong. Klik upload. Sistem menganggap bahwa yang diimpor ini sukses. Suksesnya di mana? Karena nomor 2 tadi telah terisi. Tidak melihat pilihan option E yang kosong. Oke. Oke. Nah, setelah diimpor pasti sebelah impor tadi, tulisan impor ini itu awalnya buat soal menjadi detail. Nah, sekarang kita coba detail. Soal yang dibuat 2, jadi yang 2 tadi sudah masuk. Nah, tetapi errornya di sini. Errornya di sini. Nomor 1 tadi nggih. Nomor 1 ini di sistem pasti beranggapan bahwa itu tidak ada nomornya alias 0. Nah, tapi ketika kita klik tambah dan edit soal, nah errornya nomor 1 belum ada soal. Belum ada soal. Tapi di sini hijau. Peranggapan sistem itu menganggap ini sudah ada soalnya, tetapi errornya karena, nah kita kembali ke template ya. Errornya karena jenengan tipe di nomor 1 ini ada simbol. Jadi saya harapkan untuk tabel nomor itu jangan sampai ada titik ataupun yang lainnya, hanya boleh diisi angka, jangan sampai tipe di situ. Kalau sampai tipe, maka sistem menganggap bahwa error 0 ini ada. Jadi nomor 1 ini aslinya 0, nomor 0 ini aslinya 1, tetapi karena dengan tipe ataupun salah ketik itu di nomor 1 tidak dianggap ada. Jelas ini error di siswa. Jadi nomor 1 ini error. Nomor 2 ini enggak error, tetapi pilihan optionnya yang huruf E tadi bermasalah. Jadi kalau jenengan tambah dan edit soal ini, terus kita ke nomor 2, dia muncul, tetapi E-nya yang kosong. Ini di siswa, ini di siswa, itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika jenengan nomor E ini adalah jawaban yang benar. Nah, akhirnya muncul error. Tuh. Jadi saya harapkan sebelum jenengan semua itu mau mengimpor soal, saya harapkan dicek terlebih dahulu template-nya. Nah, dicek terlebih dahulu template-nya, jangan sampai ada yang error. Jangan sampai ada yang error. Jadi, cara ngatasinya bagaimana? Yang tadi error nomor 1, yang ada simbol bintang ini, itu dengan hapus, anggap saja ini tipe, ya. Dihapus. Kemudian yang nomor 2 tadi yang kosong jenengan isi. Nah, baru kita save ulang. Kita ke edu. Kita impor ulang. Kita kembali ke bank soal. Nah, kemudian kita impor ulang. Jadi kalau sudah ada soal, sudah ada soal ini, nah kalau jenengan impor ulang, jelas soal yang tadi akan di-replace, diganti dengan template yang baru, yang jenengan perbaiki. Kita klik lanjut.
kemudian browse kembali, pilih yang template-nya tadi. Nah, tunggu. Nah, karena ini sudah ada isinya, ya, yang nomor 2 sudah E-nya sudah ada, dan nomor 1 ini sudah tidak ada simbol, baru jenengan klik upload. Sukses, klik OK. Kemudian kita cek di detail, baru sudah teratasi. Oke, saya harap Bapak Ibu paham tentang ini. Untuk masalah impor, jadi saya harapkan benar-benar Bapak atau Ibu Dewan Guru harus teliti terlebih dahulu sebelum melakukan impor. Karena jenengan kalau sudah merubah template yang sudah kami buat terus jenengan tipe seperti tadi, akhirnya jenengan bingung sendiri, akhirnya menghubungi operator. Jadi saya harapkan harus teliti dalam melakukan impor soal. Jangan sampai merubah format yang sudah kami berikan ke jenengan, akhirnya jenengan nggak sengaja mengubah, terus akhirnya sampai juga nggak sadar, akhirnya error. Nah, kalau sudah error ini, nah, jenengan pasti bingung. Jadi saya harapkan sebelum impor soal harus dan wajib hukumnya untuk dicek terlebih dahulu. Nah, kemudian sekarang kita bahas masalah cara menginputkan soal di pilihan ganda kompleks. Oke. Ini saya hapus dulu nggih. Saya hapus dulu soalnya. Bentar. Nah, di sini untuk pilihan ganda kompleks, saya lihat di beberapa guru yang sudah impor, yang sudah menginputkan soal pilihan ganda kompleks ya. Saya lihat cara menginputkannya itu by copy paste. Saya juga kurang mengerti copy pastenya di mana, ya, karena saya teliti sekali lihat bahwa font yang digunakan untuk pilihan ganda kompleks punyanya Bapak Ibu Dewan Guru itu rata-rata bukan berfont atau jenis tulisan Pompins yang ada di sistem madrasah education. Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan untuk copy paste nggih, untuk pilihan ganda kompleks. Cuman saya cek kemarin malam ada bukan beberapa nggih, ada salah satu guru input soal by manual copy paste, tapi akhirnya ada apa ya namanya ya, kalau dibilang error enggak, tapi sedikit mengganjal. Jadi di sini akan saya perbaiki sekaligus saya jelaskan detail untuk melakukan copy paste. Jadi biar tidak ada kekeliruan kembali. Di sini saya sudah ada soal informatika yang sudah dibuatkan oleh Bu Nisa. Saya ucapkan terima kasih karena sudah dibuatkan soal. Nah, di sini ada soal PTS. Nah, PTS ini banyak nggih. Nah, font yang ada di sini itu font Times New Roman. Times New Roman. Nah,
Kalau ini saya copy, ya, nah, nomor 1 ya, nggak apa nomor 1, sebentar. Ganda kompleks. Nah, nih nomor 1. Oke, nomor 1. Saya copy. Kemudian saya paste ke sini. Nah, sebelum dipaste ke sini, cara masukkan pilihan ganda kompleks itu di sini. Kita ke bank soal, oke. Kemudian lari ke, kalau yang sudah impor pilihan ganda sama esai diimpor, itu nanti klik detail di sini, ya. Detail terus lari ke sini, kemudian tambah atau edit soal. Nah, kemudian lari ke pilihan ganda kompleks. Nah, di sini sudah ada tertera pilihan ganda kompleks, jumlahnya soal seharusnya 10. Jadi, jenengan semua buat 10. Nah, dibuat 10. Buat 10 terlebih dahulu. Untuk membuat atau menambahkan tambah PG kompleks, saya sarankan menggunakan jaringan internet yang stabil. Takutnya kalau jenengan internetnya trouble, nah loading untuk tambah PG kompleks ini lama. Jadi saya sarankan untuk menggunakan internet yang stabil. Nah, ketika sudah ditambahkan, baru jenengan klik nomor 1 ini, pasti jenengan paste di sini. Nah, kalau jenengan paste di sini, ini satu kotak niki, satu kotak niki. Nah, kotak niki itu basisnya Word, sama seperti yang ada di sini, sama basisnya Word. Nah, kalau jenengan copy paste, jelas formatnya sama. Jadi kalau awalnya tadi Times New Roman, berarti hasilnya juga jadi Times New Roman. Saya sarankan format copy paste seperti itu harus berhati-hati. Ya, takutnya ada sedikit error atau apa ya? Takutnya nanti tampilan di siswa berbeda. Nah, takutnya di tampilan siswa berbeda. Nah, caranya bagaimana agar tidak Times New Roman? Ini jenengan Ctrl A, oke. Kemudian di sini sebelahnya huruf U, ini ada tombol atau bergambar penghapus. Fungsi dari penghapus ini adalah merubah format style font yang jenengan copy paste menjadi defaultnya sistem. Jadi dengan klik ini, dia akan berubah menjadi defaultnya sistem. Kemudian untuk jawaban itu juga sama. Jawabannya juga sama. Di sini kita copy, kemudian kita paste di edu seperti ini. Formatnya tetap Times New Roman. Ini harus dirubah lagi, Ctrl A, kemudian klik gambar penghapus, dia akan berubah by system. Nah, kalau seperti ini ada kemungkinan kecil tidak ada error. Kemudian setelah itu karena sesuai keputusan rapat di akhir bulan Agustus kemarin, bahwa MA itu sampai E dan MTS sampai E untuk pilihan opsi jawabannya. Jadi kita tambah jawaban sampai E. Nah, jadi
kita lakukan copy paste sampai E. Nah, kita copy paste sampai E, kita copy, kemudian paste di B. Nah, tetap kita Ctrl A, kemudian gambar penghapus, klik kembali. Nah, seperti itu. Semua, baik itu A, B, C, D, E. Ini saya coba praktekkan ya. Saya coba praktekkan biar dengan semua paham. Huruf si jawaban E. Nah, kalau opsi jawaban dari A sampai E sudah diisi, berarti langkah selanjutnya Bapak Ibu Dewan Guru silakan inputkan jawabannya. Karena pilihan ganda kompleks itu jawabannya lebih dari satu, maka di sini ada tulisan jawaban benar. Nah, kliklah yang jawaban yang benar. Di sini jawaban benarnya B, C, dan E. Nah, kalau sudah, jenengan simpan. Nah, kalau di sini sudah hijau, otomatis jawaban sudah simpan. Nah, setelah itu, karena pilihan ganda kompleks itu dimasukkan ke sistem by manual, maka setelah jenengan semua sudah isi mulai dari nomor 1 sampai 10, baru jenengan klik pilih semua, kemudian pilih soal tersimpan atau terpilih nih. Kalau tidak diklik, maka sistem beranggapan bahwa soal belum selesai. Jadi seperti itu. Jadi saya mohon bagi Bapak Ibu, tolong untuk video ini jangan di-skip, biar jenengan semua paham. Ini durasinya cukup panjang, jadi saya harapkan Bapak Ibu Dewan Guru paham. Nah, kemudian mungkin ada beberapa guru bertanya, Pak, bagaimana kalau bank soal saya yang sudah saya buat itu ternyata sudah ada jadwalnya atau sudah dibuatkan jadwalnya? Tidak masalah. Kalau di sini Bapak Ibu Dewan Guru sudah membuat jadwal, otomatis kan dikunci oleh sistem, jadi tidak bisa diimpor seperti contohnya mapel Al-Quran hadis ini, tidak bisa diimpor. Kalau seandainya sudah dikunci oleh sistem karena sudah memiliki jadwal, itu cukup diklik detail, kemudian lari ke tambah atau edit soal. Nah, kemudian lari ke pilihan ganda kompleks, baru diganti. Contohnya di sini saya contoh, ini fontnya Calibri, kita rubah, remove, baru disimpan. Masih bisa. Jadi meskipun sudah ada jadwalnya, itu masih bisa diedit. Jadi saya harapkan Bapak Ibu menyelesaikan bank soalnya sebelum tanggal 11 September jam 23.00. Oke, mungkin itu sekian dari saya.
Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang mengenakan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.